Halo Volley-mania, gila. Ini gue saat ini sih menggantikan posisinya Bang Danes ya. Dia lagi tugas negara untuk siaran Olimpiade di Paris 2024 ini. Sebentar gue pegang sebentar nih Bang, apa-apa nih Bang ya? Nggak apa-apa. Nah, ini gue kembali lagi sama Bang Bogi. Yang Bang penting Bogi, jangan lupa salam spek YouTube dulu. salam spek jeduk. Salam spek jeduk. Ya, sportase. Gitu. Gimana Bang Bogi? Alhamdulillah baik. Kondisi gimana nih? Ya, alhamdulillah terus mendingan Persudingan ya? setelah sebulan tepar lah. Oke. Bang, nih kita bahas voli putri ini Bang. Di Civili kemarin, menurut lu gimana nih Bang? Tanpa satu pun poin ya, satu poin ya. Itu gimana menurut lu Bang? Ya kan seperti kita tahu ya bahwa Proliga baru kelar hanya beda 2 minggu dari pelaksanaan Civil League kan ya. Setelah Proliga pemain diliburkan. Ya kembali masing klub mereka libur segala macam tanpa kegiatan mungkin aktivitas segala macam. Mereka baru berkumpul cuma 2 hari di Sentul, itu pun tidak semua pemain berkumpul kan. Ya, beberapa pemain hanya sebagian lah mungkin lah gitu lah. Dengan jam latihan yang sangat minim segala macam kita sudah harus bertarung di Civil League. Kita berangkat tuh nggak salah itu hari Kamis kan ya. Berangkat Kamis, Jumat sudah bertanding. Itu pun latihan hanya 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Lawan Thailand. Ya kita kalah 3-0 lawan Thailand, kemudian kalah juga 3-0 lawan Vietnam. Dan di hari terakhir kalah 3-1 sama Filipina. Kalau bagi saya sih ini nggak mengejutkan ya kalau emang 3-3-nya itu kalah, walaupun pelatih Canan Dortmund optimis bisa meraih kemenangan, terutama dia minta anak asuhnya tampil habis-habisan lawan Vietnam dan Filipina. Tapi kan anak-anak udah berusaha, tapi hasilnya tidak memuaskan kan, karena emang mereka setelah Proliga tidak latihan. Oke, nggak megang bola Bang. Tidak megang bola sama sekali. Bagi saya sih nggak mengagetkan karena pengalaman saya di Proliga tahun berapa saya lupa, saya nggak nyebutkan timnya waktu itu. Ada satu tim ketika final mainnya di bawah perform. Padahal dia dari mulai penyisihan, final four segala macam penampilannya bagus, tapi ketika di final penampilannya menurun gitu, di bawah penampilan terbaiknya. Ada isu atau rumor yang berkembang gitu, itu nggak enak ya, dibilang oh dia kalah karena main dukun segala macam. Ya saya masih percaya ada hal-hal seperti itu yang masih dipakai, tapi kan membuktikannya susah. Lalu saya mencoba cari opini lain. Kebetulan datang dari orang klub sendiri itu, dan dia ngomong bukan karena itu, bilang kesalahannya satu. Apa jadi tuh? sehari sebelum final mereka ini berlatih, sayangnya ketika mau latihan gornya bocor. Oh, gor bocor. Di mana tuh gornya tuh? Waktu itu kan final masih di Jakarta kan, berarti masih di daerah Jakarta juga. Waktu itu gornya bocor, tapi bukan di tempat final itu main. Akhirnya latihan dibatalkan. Nah, menurut dia harusnya walaupun latihan itu tidak dibatalkan, tapi tetap harus menjaga kondisi supaya fisik performance dapat itu. Performanya tetap dapat. Jadi ketika final maka dia turun. Nah ini apalagi 2 minggu. 2 minggu iya. Tanpa latihan fisik, tanpa pegang bola segala macem. Bahkan pemain-pemain masih liburan tuh gitu. Masih liburan, bagi rata-rata mereka masih pada liburan gitu loh. Jadi tidak mengagetkan lah, walaupun kita tahu komentar-komentar para Volley-mania kecewa ya. Bahkan ada yang bilang ya kalau mainnya begini mendingan gak usah kirim sama sekali, nggak usah ikut sama sekali Civil Language gitu loh, karena hasilnya sangat mengecewakan. Ya menurut saya itu wajar karena kan seminggu sebelumnya kita sangat terpesona dengan permainan U20 ya. U20 lolos ke Piala Dunia. Walaupun hanya finish keempat, kita lihat oh ini permainannya prospek banget gitu loh. Kita udah nggak khawatir bahwa setelah era Rifan atau segala macam kita udah ada penerusnya pelapisnya sudah ada. Sementara kan di putri kemarin kita lihat ya pemainnya sebagian besar masih itu aja pemain intinya. Ada pemain mengejutkan nggak? Apa yang di luar ekspektasi lu nggak? Yang nama yang ada nih 14 yang dibawa ke Vietnam kemarin. Memang ada ya beberapa yang mengejutkan ya. Ya kemarin kan Chan Man juga bilang bahwa
pemain yang dipilih adalah mereka kebanyakan yang tampil di final four karena mereka tahu kondisi fisiknya segala macam kan. Tapi akhirnya kita tahu akhirnya ada Sanger, Arcela. ada Arcela. Arcela kan di final four masih Arcela main. Aulia. Ada Aulia. Ya Sanger kan dipanggil karena Tisa tidak bisa kan. Karena ada Piala Panglima. Sementara Aul kalau menurut pelatihan pernyataan dokter karena kita minim pemain yang di posisi open. Jadi dia butuh seorang Aul walaupun Aul tidak di Proliga sendiri banyak juga jarang bermain kan. Dan dia juga ya kan menurut dia kan ini resiko kalau kita mendatangkan pemain asing di posisi-posisi tersebut. Karena memang posisi outside hitter di Proliga itu asing semua ya. Rata-rata asing. Kayak di BIN aja kan. Di BIN dua-duanya. Bajema sama Karcaces. Makanya Ratri nggak dapet menit, Ajeng juga nggak dapet menit. Nggak dapet menit bermain. Yang cukup gitu ya. Cukup. Dan itu kelihatan juga tuh Bang pas kemarin dia main di Civilik nggak terlalu ini dia. Apa defense ya? Terutama di defense itu. Terlalu defense. Sangat kurang sekali itu. Aku lihat sih kemarin yang pemain yang paling cukup konsisten ya Arcela ya. Arcela. Poinnya cukup bagus. Bisa menjadi mesin poin mengimbangi Megawati. Udah gitu kan dia akhirnya kembali ke posisi awal. Ketika Proliga kemarin kan di Jakarta Popsipo dia main di sebagai opposite. Kemarin kembali ke posisi awal sebagai outside hitter gitu loh. Dan dia tapi tidak mengecewakan walaupun dia bilang ketika itu kita wawancara di bandara bilang mau nggak mau saya mesti belajar passing lagi gitu loh. Karena kan outside hitter ya tugas utamanya selain spek ya dia juga harus bertahan dan memberikan passing yang bagus bola pertama gitu loh. Padahal kita wawancara waktu itu dia nggak expect ya ke timnas lagi. Dia nggak menyangka kan dia bisa balik lagi ke timnas. Tapi kan ngeliat penampilan dia sepanjang Proliga ya kita sungguh terkejut dengan posisi yang baru. Arcela bisa menjawab bahwa dia bisa menjadi penggantinya lupa siapa penjaga posisi yang senior juga itu kan. Dia bisa menjadi penggantinya sebagai posisi opposite gitu loh. Tuh, Amalia Fajrina. Oh iya Amalia Fajrina dia menjadi penggantinya kan. Segala macam. Ya kemarin sih dokumen cuma beberapa mencoba menurunkan pemain muda ya seperti Junaida, Santi. Kelsa pun dapat menit berapa? Sanger juga sempat jadi menit. Terus yang Pertamina middle blocker siapa? Kelsa juga sempat dapat menit bermain. Tapi kan starting line-up-nya ya masih senior itu aja pemain BIN plus Arcela gitu. Nah mudah-mudahan ada jeda 2 hari nih main di Thailand ada perbaikan lah. Nah kemarin gue sempat WhatsApp tuh sama Caman untuk main. Apa tuh isinya tuh menarik tuh. Gue tanya coach ini gimana kok bisa kalah 3 kali tanpa poin loh. Kalahnya kan 3-0, 3-1. Ya gimana kata dia, gue nggak ada latihan cuma sejam dan ini gue sangat nggak saya sukai gitu kan. Makanya dia tuh di lapangan itu senyum terus kan. Padahal tuh ya kalau di latihan sih sebenarnya dia nggak ada senyum-senyum sama sekali padahal. Tapi ketika di pertandingan dia memberikan senyum supaya memberikan support pada pemain, relax pada pemain. Nah terus gue tanya lagi, ini pemain yang 14 ini bakal tetap diberangkatkan ke Thailand nggak? Kalau dia pengennya ini ada 2 pergantian. Terutama di posisi? Pokoknya dia pengen Nur Laili sama Tisha masuk. Ya, Nur Laili sama Tisha masuk. Karena dia dengar, kan kenapa Nur Laili sama Tisha itu nggak masuk kan karena ada Piala Panglima. Ya kan? Katanya ada batal atau dimundurkan gitu Piala Panglima ini. Makanya mungkin bisa masuk nih Nur Laili sama Tisha. Cuma kita nggak tahu nih. Apakah jadi berangkat atau enggak? Apakah diizinkan apa tidak kan kita nggak tahu tuh. Nah gue tanya lagi, kalau diizinkan 2 pemain yang dicoret siapa? Ya pasti kan Sanger. Ya nggak tahu, belum tentu. Ya kan kemungkinan Sanger kan, kemungkinan Sanger atau Arneta juga kan mainnya nggak perform juga. Iya. Terus di offset siapa nih? Nggak tahu. Saya akan ngasih tahu kamu ketika saya nanti di Thailand dan benar-benar sudah ada keputusan Nur Laili dan Tisha. Bisa. Nah gitu. Nah menurut lu gimana nih kalau nanti di Thailand ini kan kita langsung lawannya Vietnam nih. Kalau kita mau posisi kedua sebagai target yang dibilang sama PBPSI kan, targetnya kan 2 ya. Menurut lu gimana Bang? Masih ada kans gak kita buat posisi kedua, minimal posisi ketiga lah?
berat lah. Di posisi kedua sangat berat sekali ya. Jika melihat performa kemarin di Thailand. Masuknya Nurlali Tisa pun ya Nggak banyak mereka juga. emang anak asuh Canman ketika di Jakarta PLN kan. Tapi berapa besar pengaruh mereka ya kita belum kita lihat kan. Gitu loh. Mereka tetap butuh adaptasi segala macem. Ya kita lihat permainan Vietnam kemarin kan bagus banget kan. Sama Thailandnya mereka cuma kalah 3-2. 3-2 kan. 3-2. Dapat 1 poin tuh. Dapat 1 poin. Lawan Thailand tuh kayaknya udah Udah luar Udah biasa, luar biasa ya. gitu loh. Nah, yang penting adalah sekarang ya mengembalikan kondisi pemain. Emang kemarin sih kita lihat ya nggak hanya Canman sebenarnya yang senyum-senyum di pinggir lapangan, pemain pun juga berusaha untuk tetap iya tersenyum ya, tetap senyum, relax ya. ketawa. Karena apa ya? Kalau mereka terpukul juga ya makin hancur permainan mereka gitu loh. Ya kita lihat mereka juga kemarin udah berupaya ketika lawan Filipina mereka akhirnya bisa dapat 1 set kan walaupun kita kalah 3-1. Tapi setidaknya ya itulah masalah mental kan. Ya mungkin Canman juga menginstruksikan seperti itu. Ayo bisa walaupun hasilnya belum tentu tidak memuaskan karena emang kita nggak bisa inilah minim persiapan. Makanya ya begini hasilnya. Gitu loh. Kans untuk finish di peringkat ketiga pun juga agak berat juga ya gitu loh. Karena kita ya kalah mungkin 3-1. kalaupun ini ya kita harus menang 3-0 sama Filipina. Menang 3-0, kalau bisa ngerebut poin juga sama Vietnam kalau kalah. Bisa juga. 2 poin. 2 poin. 1 4 poin lah. Betul. Ya gimana ya? Dengan inilah hasil itu tidak mengkhianati proses itu tidak mengkhianati hasil tuh benar-benar terjadi di voli putri ini. Mungkin kalau persiapannya agak lebih matang lah 2 minggu lagi lah tambahan gitu ya. Mungkin akan 3 tim ini kan persiapannya emang benar-benar panjang gitu loh. Panjang. Mereka sudah selesai kompetisi, udah persiapan, kita masih kompetisi, masih main di Pro Liga karena mundurnya jadwal Pro Liga gitu loh. Itulah. Nah makanya nanti di Putra kita juga lihat nanti. Gitu loh. Oke. Sekarang kita balik ke Putra. Nah dalam 14 nama pemain Putra ini menurut lo gimana nih Bang? Nggak ada nama Rifan, di situ ada Dauda. Iya kalau Rifan kita tahu kan masih jalanin sanksi sampai akhir tahun ini. Cederanya juga mungkin masih ada ya? Masih. Yang menarik adalah kalau di Putri kan Chairman katanya milih langsung kan. Gue rasa sih di Putra juga Mr. Lee juga kayaknya juga ikut milih langsung kan, makanya dia masukin nama Dauda. Dan memang ada beberapa nama-nama mengejutkan seperti Christoph di posisi middle blocker. Kemudian Gumilar juga ya. Ini ada penampilan perdananya. Yuda yang kembali lagi ke timnas, Randy yang kembali lagi timnas. Kemudian ada debutan baru juga Alvin yang kemarin nama Jakarta Bayangkara cukup solid ya permainannya. Dia bisa menjadi mengambil alih tugas Nizar sebagai setter utama gitu. Dan kemudian masuknya Dauda yang tampil menurut saya tampil gemilang di U20. Ini bagus menurut saya ya, ibaratnya ada regenerasi, udah mulai gitu Mr. Lee kembali. Mr. Lee kan bukan setahun 2 tahun megang timnas dari zaman Laudry tahun 90 berapa dia udah sampai Laudry manager ya. Sampai Laudry manager pun dia udah megang timnas. Jadi dia udah sangat tahu tipe pemain Indonesia, dia udah tahu gimana sikap pemain Indonesia segala macam, detek bagian kayak udah tahu segala macam. Saya sempat ngobrol sama Indra kan, sebelum nama-nama 14 orang diumumkan kan, saya ngobrol sama Indra, asisten pelatih timnas Putri. Om, pemain siapa yang belum diumumkan? Pelatihnya siapa? Mr. Lee kayaknya, karena kan Mr. Lee katanya kabarnya dikontrak sampai 2025. Jadi kemungkinan si Kim pun kayaknya Mr. Lee lagi nih kemungkinan gitu loh. Jadi ya kita berharap pemain-pemain yang debutan ini bisa membuktikan bahwa mereka emang layak masuk timnas gitu loh. Tapi Dauda gue seneng sih, dia kalau kita lihat ya tingginya itu 100 berapa tuh dia itu? 97, bahkan mengalahkan Rifan ya, mengungguli Rifan itu kan 196. Ini 197 dan dia kemarin dapat best of side di APSC U20. Itu mungkin menambah kepercayaan di diri dia lagi ya. Ya melihat usia Rifan kan sekarang kalau salah udah 28 ya Rifan ya. Rifan udah 28 terus cedera kemarin.
Ya sebetulnya kalau di voli itu usia 28 itu baru sebenarnya usia emas. Baru usia emas emang. Berbeda dengan Sepak bola ya. sepak bola atau bulu tangkis. 28 itu justru baru sepak emas ya. Kita kan tahu kan di luar negeri itu kayak Kupiak 33, Leon segala macam 34 segala macam tuh mereka di atas para 3 mereka usia emasnya kan. Tapi kan setidaknya kita sudah punya calon pengganti Rifan. Agil yang kemarin di Jakarta Bayangkara main di Osatiter, kembali main di Opposat kan, gantiin si Okelo yang kurang bagus. Kayaknya seperti lagi balik lagi ke Opposat seperti di timnas sebelumnya. Nah sekarang pun kita juga udah punya pelapis barunya itu Dauda. Ini sangat menarik. Udah gitu di middle blocker ya kita masih punya Yuda senior yang menurut saya masih menjadi nomor 1 Indonesia ya menurut saya ya. Terus ada Gumilar lagi, ada Hendra, terus ada Christoph, di mana ini pemain muda semua berarti ini. Tiganya muda ya, cuman Yuda doang ya senior. Cuman Yuda doang paling senior. Ya mungkin kan karena Hernanda aja kan masih cedera kan. Masih cedera. Terus di outside masih ada Fahri. Masih sama lah pemainnya ya. Masih ada Farhan gitu loh. Masih ada Boy gitu loh. Nah, di center ini kita ketemu Alvin. Gitu loh dengan Dio. Gitu loh. Ya kita berharap Alvin yang masih muda ini juga bisa menunjukkan kemampuannya bahwa dia memang pantas main di timnas, sudah layak gitu loh. Karena kan 2 tahun sebelumnya ya. 2 tahun lalu ketika di SEA Games kan sempat ramai tuh. Alvin sempat ada di pelatnas ini segala macam. Tapi setelah saya konfirmasi dia hanya sebagai partner latihan aja. Tidak masuk karena waktu itu masih ada Nijar, masih ada Dio gitu. Sulit untuk menggeser posisi Nijar ketika itu. Nah, kita harapkan dengan skuad-skuad yang baru ini ya Indonesia bisa kembali mempertahankan gelar juara. Jadi ini kayak Jakarta Garuda edisi sebelumnya digabung sama Jakarta Garuda sekarang ini ya. Dauda sebagai wakil ya. Sebelumnya kan Jakarta Garuda sebelumnya kan angkatannya si Fahri, sama Agil. Alvin Daniel kan satu angkatan tuh ya, Jakarta Garuda ya. Jakarta Garuda boleh dibilang. Nah, ya ini boleh dibilang ya senior junior. Walaupun boleh dibilang banyak pemain mudanya ya, seniornya paling usianya yang dalamnya ya Yuda, ya Randy. Nah, Dio pun walaupun udah senior ya usianya kan masih sekitar 25 atau 24 gitu loh. Ya, jadi menurut saya ini prospek yang bagus di Timnas Putra, ada regenerasi yang udah mulai regenerasinya itu udah berjalan bagus gitu. Soft gitu ya. Udah soft banget gitu loh. Makanya kan ketika lihat U20 kemarin ketika lawan Jepang, ketika lawan Iran, bilang wah kita udah nggak khawatir lah untuk senior, udah ada pelapisnya nih bagus-bagus kok menurut saya gitu loh. Tinggal mereka hanya butuh jam terbang, kompetisi yang banyak gitu loh. Makanya untung kemarin mereka ikut di Pro Liga. Iya, meskipun di dalam tanda kutip dihabisi gitu ya. Dihabisin, tapi setidaknya mereka belajar. Di situ mereka diuji dari mulai mentalitas, dari segi permainan, dari segi kekompakan, segala macam. Mereka tidak sudah menumpukan itu, bahkan performanya pun dari pertandingan ke pertandingan selama U20 selalu meningkat. Gitu. Bahkan lawan Jepang aja kita kalahnya 20-20 ya, 20 ke atas gitu ya. Ya ketika perputaran 3 ke 4 kan, bahkan set pertama kita sempat unggul kan. sempat mencuri gitu loh. Dan anak-anak main-main juga sangat luar biasa, dan ini saya harapkan juga terus motivasi mereka terjaga sampai Piala Dunia U21 2025 ya. Mereka tetap terjaga, tetap kompak, tetap ikuti event sehingga jam terbang dia tetap terjaga gitu loh. Nah untungnya kan Pro Liga mungkin kembali ke awal. Gitu loh. Jadi kalau nanti di Civilik ini kira-kira Indonesia bakal mempertahankan gelarnya gak nih Bang? Menurut lu Bang dari skuad yang ada ini? Kalau menurut gue sih peluang itu ada ya. Karena menurut gua ya kita masih bisa di atas Vietnam lah. Paling ramai Thailand pun kita belum tahu ya regenerasi mereka kayak gimana, kan mereka sempat juga mengalami stuck regenerasi kan. Setelah Jirayu itu absen, Jirayu udah gitu, setelah Jirayu pensiun, mereka kesini regenerasinya juga kurang bagus, lalu di bawah kita. Bahkan beberapa kali kita kan di SEA Games justru di final nggak ketemu mereka.
udah lain grup, biasanya kan kita di final selalu ketemu mereka, tapi kita ketemu Filipina, Ketemu Kamboja, ketemu Vietnam. Kamboja, Vietnam gitu loh. Sementara dengan mereka ketemunya kemarin doang kan di FVC kan. FVC kita kalah. Kita kalah, tapi kan kemudian dibalas di Balas CV lagi. language kan gitu Ya. loh. Tapi secara ini ya menurut saya kita masih di atas Thailand lah, Masih di atas Thailand. masih di atas Thailand gitu loh. Thailand emang regenerasinya nggak terlalu ini ya, nggak mulus ya. Bahkan di putri pun kemarin tuh Bu Ernita Pongki kan, apa manajer timnas putri, gila nih Thailand. Kita nggak dikasih apa sih, berarti Iya. dia pemainnya pemain utama, pemain Pemain VNL. utama, mereka nggak main. Nggak mau, harusnya kalau di Sipilik kasihlah buat pemain muda gitu ya. Iya. Ibaratnya ya. Ini nggak dikasih sama sekali. Nggak Gila. dikasih sama sekali, mereka tetap pemain utama yang diturunkan. Berarti mereka tidak main-main, sudah 3 kali juara, mereka mau keempat kalinya lagi juara gitu loh. Itulah persiapan memang tidak mengkhianati hasil gitu loh. Proses ya. Proses ya. Selama ini emang timnas kita emang dari segi persiapan selalu terkendala. Terkenal. Paling lama mungkin sebulan 2 bulan gitu loh. Karena kan setiap event kelar ya udah nggak ada lagi. Udah gitu paling eventnya kan sekarang paling cuma Proliga, Di di volley, volley. piala-piala Kapolda. Paling kalau udah itu yang kita harapkan. Nah ya kita berharap semakin banyak kompetisi semakin jadi sehingga pemain nggak terlalu banyak jadi pemain tarkam ya. Oke. Sayang sekali ya. Gimana nih? Udah nih. Kita udahi aja dulu ya. Udah dulu ya. Berapa menit? Berapa menit kameramen? 25. 21. Ya, Oke. cukup Sudah lah. 21 menit. 1 menit udah malam. Sudah malam juga. Udah itu lagi main lagi Amerika lawan Polandia semifinal. Di VNL, di mana? Di Olimpiade. Olimpiade. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Spike Jeduk Pertase. Gue Rizky Ahmad Fauzi Bincang volley, dan Abang Bogi Triadi. pamit undur diri. Oke teman-teman, tadi itu pembahasan kita soal Civilik Putri dan Putra. Ini kedepannya kita kira-kira mau bahas apa lagi nih? Mungkin teman-teman bisa kasih ide, Masukan. bisa kasih masukan, bisa kasih kritikan juga di kolom komentar ya. Kita tunggu nanti kita bacain tuh pastinya. Bang Bogi ya. Ya, siap. Oke teman-teman, ini kita di Bincang Volley, tapi juga ada program di Sportase. Ada Bincang Bola, itu dengan Abdul Susila dan Wila Wildayanti. Dan juga di Bincang Badminton ada Dimas Ramadan dan Mercy Raya. Pokoknya pantengin terus teman-teman di kanal-kanal Sportase lainnya ya. Jangan lupa Like dan subscribe. like dan subscribe, komen yang banyak, komen dan bagikan yang lain ke teman-teman yang lain. Oke.